Jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, tidak ada takbir berjamaah satu suara membentuk seperti kor, atau ada yang mimpin kemudian yang lain ikuti. Ini nggak ada dalilnya. Kalau sengaja dia bertakbir berjamaah, itu bagian dari bid'ah. Bertakbir dengan satu suara, ya seperti di gereja-gereja bernyanyi dengan satu suara kor, dipimpin oleh satu orang. Tentu ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat ayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Saya 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon maaf kepada para pemirsa, sahabat, karena kami ini kalau ada suara bising, ya mohon maaf ada suara bising karena posisi kami lagi dekat jalan raya, ya, jadi banyak kendaraan yang lewat, termasuk tadi ada suara knalpot blong dari pengendara motor, ya. Kami lanjutkan, ini hari raya insya Allah kurang beberapa sedikit bentar lagi, dan biasanya ini setelah malam hari raya itu kompak bertakbir di mana-mana, ya, di musola, di masjid-masjid, ya. Ada yang kelompok yang tidak takbiran malah meributkan orang takbiran, dirinya tidak takbiran tapi malah sewot dengan orang takbiran. Murid bid'ah, takbir jemaah bid'ah. Seperti tadi di cuplikan video tadi dikatakan takbir berjemaah itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak masyru'. Benarkah demikian? Ya, katanya tidak ada dalilnya. Benarkah memang sama sekali tidak ada dalilnya baik dari Nabi ataupun dari para sahabat? Sahabat tidak mencontohkan. Apakah betul demikian? Ya. Dan kalau memang betul, kenapa tadi yang di cuplikan video terakhir itu Syekh siapa itu, ya, yang memimpin takbiran bersama di Masjidil Haram? Kenapa melakukan kalau memang tidak ada dalilnya? Katanya bid'ah. Nah, mari kita simak penjelasan dari seorang ustadz yang kondang, yang sangat ditakuti oleh kaum salafi wahbi, yaitu Ustadz Sani Uye. Mari kita simak penjelasan tentang dalil dari takbir berjamaah ini. Mari kita simak videonya. Mari kita baca, kita fahami, kita teliti bagaimana pandangan para ulama salaf. Dalam kitab Sahihul Bukhari, beliau Al-Imam Al-Bukhari ini seorang ulama ahli hadis number 1 seluruh dunia. Nomor hadis 971. Haddatsana Umar bin Hafsin qala haddatsana Abi an Asimin an Hafsatah an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'idi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyadha fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim. Menceritakan kepada kami Umar ibn Hafsin, beliau berkata, menceritakan kepada kami ayahku dari Asim, dari Hafsah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami diperintah untuk keluar pada hari raya Id, sehingga kami juga mengajak keluar para perawan dari kamarnya. Bahkan para wanita haid pun kami ajak keluar, akan tetapi mereka itu nanti duduknya di belakang. Fayukabbirna bitakbirihim. Lah, ini namanya takbir berjemaah, teman-teman. Takbir berjemaah, takbir bersama-sama, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami di sini akan membacakan kitab Sahih Muslim. Ini kitab Sahih Muslim, bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. No, ini jelas hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim. Di sini kami akan bacakan kitab Sahih Muslim. Haddatsana Yahya bin Yahya, akhbarana Abu Khaythamah an Asimin al-Ahwali, an Hafsatah binti Sirin, an Ummi Atiyah qalat, kunna nu'maru bil khuruji fil 'idaini wal mukhabba'at wal bikru qalat al-huyyadu yakhrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nasi. Yukabbirna ma'an nasi. Jadi jelas sama, ya, dengan redaksi dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi masyarakat, para sahabat itu takbir bersama, teman-teman. Jadi bersama, ini namanya takbir berjamaah. Sehingga kalau nanti ada orang yang mempersoalkan takbiran berjemaah pada hari raya, itu gak ada contoh. Berarti mereka itu minim literasi, malas membaca. Meskipun mereka ngaku-ngaku ikut salaf lah, para salaf itu, para sahabat Nabi, ini takbir berjemaah. Oleh sebab itu jangan heran apabila Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ini jelas Imam Asy-Syafi'i merupakan ulama salaf. Oleh sebab itulah yang teriak-teriak ikut ulama salaf, inilah ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Um, tepat pada juz pertama halaman 264, terbitan Darul Ma'rifah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa idza ra'aw hilal syawalin ahbabtu
ayyukabbiran nasu jama'atan wa furada fil masjidi wal aswaqi wat turuqi wal manazili wa musafirina wa muqimina fi kulli halin wa aina kanu wa ayudhiru takbira. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, amin ya rabbal alamin, beliau berkata, ketika masyarakat sudah melihat hilal bulan Syawal, maka saya senang mereka masyarakat itu bertakbir jama'atan wa furada. Cara takbirnya gimana? Baik berjemaah maupun sendiri-sendiri. Lah ini disenangi oleh ulama salaf, oleh Imam Asy-Syafi'i yang jelas-jelas ulama salaf, bukan salafi fikir sekarang teman-teman. Enggak. Takbirannya gimana? Baik fil masjidi, baik takbiran di dalam masjid, kayak di pasar, di jalan, di gedung-gedung atau rumah, baik musafir, baik mukim, intinya fi kulli halin, in all season, di setiap kondisi, wa aina kanu, dimanapun. Ya yang penting asalkan bukan tempat-tempat yang kotor atau najis teman-teman ya, hindari. Ya contohnya di jeding, di WC, gak perlu lah gitu maksudnya. Sudah dipahami sendiri ya, jangan terlalu tekstual. Wa ayudhiru takbira, dan masyarakat itu hendaklah menyaringkan takbirannya. Jadi nyaring, jangan lirih-lirih ya, jangan takut disebut mengganggu orang, jangan, nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaringkan sudah, biar setan itu kepanasan gitu loh. Wala yazaluna yukabbiruna, dan mereka itu ya hendaklah selalu membaca takbir nanti ya sampai masuk waktu pagi ketika mereka itu sudah mau menuju ke musholla atau tempat sholat id. Lah baru setelah imam sholat id keluar untuk mengimami, baru sudah berhenti takbirannya, berhenti. Begitulah. Wa kadzalika uhibbu fi lailatul adha. Begitu juga takbiran ini baik berjemaah kayak maupun sendiri-sendiri juga dilakukan pada malam Lailatul Adha atau malam Idul Adha. Liman lam yahujjah, ini bagi orang yang tidak haji. Fa'ammal haju, tetapi bagi orang yang sedang menjalankan ibadah haji, fadzikruhu at-talbiyatu, maka bacaan zikirnya adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu untuk orang haji. Tapi bagi kita yang tidak haji, maka takbiran ya seperti biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik berjemaah maupun sendiri, baik berjemaah maupun sendiri. Ini disenangi oleh ulama salaf. Paham ya? Ulama salaf, bukan salaf fikir, bukan yang ngaku-ngaku, enggak teman-teman. Di halaman yang berikutnya, beliau juga Al-Imam Asy-Syafi'i menerangkan, ini dalam kitab Al-Um, tepat pada juz pertama halaman 275, terbitan Darul Ma'rifah Beirut. At-takbiru fil idaini, takbiran di dua hari raya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yukabbirun nasu fil fitri hina tawibu syamsu lailatal fitri furada wa jama'atan fi kulli halin hatta yakhrujal imamu li sholatil id thumma yaqta'una takbirah. Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin, beliau berkata, masyarakat itu dianjurkan membaca takbir ketika matahari sudah terbenam pada saat Lailatul Fitri, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Itu takbiran. Takbirannya gimana? Furada wa jama'atan, baik sendiri-sendiri maupun secara berjemaah. Dianjurkan bertakbiran baik sendirian maupun kita berjemaah bareng-bareng, gak masalah, dianjurkan kok. Fi kulli halin, in all season, di setiap kondisi, asalkan bukan kondisi-kondisi yang gimana itu teman-teman ya, ngerti sendiri kan ya. Hatta yakhrujal imamu li sholatil id, sampai imam itu sholat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Tsumma yaqta'una takbira. Nah, ketika imam sudah mau mengimami sholat Idul Fitri, ya sudah, hentikan takbirannya, lalu sholat Idul Fitri. Begitu teman-teman. Jadi jelas ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun ulama yang benar-benar salaf, ya bukan KW, bukan yang ngaku-ngaku sekarangan ini teman-teman, justru senang untuk bertakbir berjemaah ataupun takbir sendiri, ya monggo. Takbir berjemaah, ya monggo. Yang nggak boleh itu ngomong bid'ah berjemaah teman-teman ya. Bid'ah, ya nggak seperti itu ya. Nggak ada anjurannya itu ya. Kalau takbiran disenangi berjemaah oleh ulama salaf, bukan salaf fikir yang sekarangan ya. Itu teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya yang dirahmati oleh Allah, jadi takbir berjemaah yang dianggap tidak ada dalilnya dan tidak masyru' oleh kaum Wahabi yang mengakunya paling enak ini, itu ada dalilnya ini ya. Hadis para sahabat, ya, sahabat takbiran bersama. Jadi mereka yang mengatakan tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan Nabi, itu karena mereka tidak kurang banyak baca kitabnya para ulama. Mereka lebih sibuk membid'ah-bid'ahkan orang daripada membaca kitab-kitabnya ulama. Ya mudah-mudahan mereka itu oleh Allah diberi hidayah sehingga sadar dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.